Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Puji dan syukur marilah senantiasa kita curah limpahkan, kita sanjungkan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga sampai saat ini, hingga sampai detik saat ini, Allah masih memberikan kita nikmat-nikmat yang tak terhingga jumlahnya. Bahkan alhamdulillah kita masih diberikan suatu nikmat untuk menuntut ilmu walaupun di tengah keterbatasan pandemi saat ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia paling sempurna, ini suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah adalah manusia yang sangat luar biasa dalam satu-satunya manusia yang dalam masa pemimpinannya yang hanya beberapa tahun namun dapat menorehkan hal yang sangat luar biasa dan mengubah isi dunia. Bahkan dalam sebuah buku yang berisi 100 manusia paling berpengaruh sepanjang masa karya orang kafir, Nabi Muhammad dimasukkan menjadi list nomor 1 pemuncak klasemen manusia paling berpengaruh sepanjang masa. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita semua sudah mengerti dan mungkin kita semua sudah paham apa sih itu arti dari Al-Quran. Mungkin sebagian dari kita sudah mengerti sejak SMP atau bahkan SD. Ya, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan, atau untuk menurut istilahnya Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya merupakan sebuah ibadah serta menjadi pedoman bagi kita untuk menjalankan kehidupan. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mungkin teman-teman semua sadari, bahkan teman-teman semua merasakan bahwasanya semakin kesini kita semakin merasakan ada perubahan dari isi dunia ini. Perubahan dalam maksud semakin kesini dunia ini semakin gak karuan, semakin gak jelas begitu. Oke, konsepnya jangan kita ubah ke dunia, coba kita perkecil lagi menjadi negara. Kita bisa merasakan bahwasanya memang ada banyak kemajuan yang terjadi, namun tak kalah banyak pula penurunan yang seharusnya tidak terjadi di negara ini. Namun kita bisa melihat semakin kesini semakin banyak sekali orang-orang yang mulai belajar Al-Quran, orang-orang yang mulai mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang mulai menghafalkan, bahkan bermunculan hafiz-hafiz Quran di Indonesia. Ini merupakan suatu fakta yang bisa dibilang saling bertolak belakang, bahwasanya kenapa sih banyak orang yang menghafal Al-Quran tapi kok semakin kesini kita semakin merasakan bahwasanya banyak hal-hal kemunduran yang terjadi di negara ini. Namun kita sadari atau tidak, ada hal yang mulai banyak dilupakan oleh kita gitu. Banyak sekali orang yang belajar Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran, bahkan banyak menjadi hafiz Quran, namun ada hal yang dilupakan oleh mereka. Bukan berarti membaca Al-Quran, bukan berarti menghafalkan Al-Quran tidak penting, itu sangat penting, namun masih ada hal-hal penting yang kadang dilupakan oleh kita sebagai manusia. Apa itu? Ya, itu adalah memahami Al-Quran itu sendiri, mengerti maksud-maksud dari Al-Quran, mengerti apa yang disampaikan oleh Allah dalam setiap ayat-ayatnya. Itu juga yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak ingin mendirikan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menuntut muridnya untuk menjadi penghafal Al-Quran cepat-cepat, tidak. Namun yang dituntut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah bagaimana murid-muridnya dapat mengimplementasikan
Al-Quran itu dalam kehidupan. Seperti para muridnya bertanya, Pak Yai, kenapa kok kita cuma belajar Al-Ma'un saja? Kenapa kita nggak ganti surat? Kita kan sudah hafal, sudah bagus bacaannya, dan kita sudah hafal, pokoknya kita sudah paham semuanya gitu. Apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Mandalan? Apakah kalian sudah mengamalkan Al-Quran itu? Ini yang ingin dibangun oleh Muhammadiyah itu, bahwasanya bukan hanya menjadi kader-kader yang menjadi penghafal Al-Quran, bukan hanya kader-kader yang bagus bacaannya, namun kader-kader yang mau mengamalkan dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai kader Muhammadiyah, kita harus selalu untuk membenahi diri kita, kita selalu untuk mulai belajar membaca Al-Quran dengan benar, mulai untuk kembali menghafalkan Al-Quran, serta kita berani untuk memulai mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan pribadi maupun ketika kita bersosialisasi kepada masyarakat. Jangan justru ketika kita menjadi seorang kader Muhammadiyah, kita malah justru gampang ngejudge orang, kita gampang ngomongin orang. Misalkan nih, kita pulang sekolah jam 5 sore, kita naik motor di pinggir jalan, ada orang yang misalkan rambutnya panjang, terus bajunya compang-camping, ala-ala pang, seperti itu, kita ngejudge orang itu. Biasanya orang itu nggak pernah sholat, orang itu nggak sholat asar nih. Kita nggak tahu, mungkin saja orang itu sudah melaksanakan sholat asar secara berjamaah di masjid dahulu daripada kita yang baru pulang sekolah naik motor sudah berani ngejudge orang. Atau kan misalkan lagi nih, kita lagi sedang di lampu merah, mungkin ada adik-adik, terus mungkin ada orang-orang lah pokoknya meminta sumbangan gitu. Dia bilang, wah, orang kayak gini nggak pernah nih bersedekah, orang ini nggak pernah nih memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Kita nggak tahu, mungkin saja duitnya itu dibelikan makanan untuk diberikan kembali kepada teman-teman sebayanya, diberikan kepada orang-orang yang di pinggir jalan lainnya yang sedang kelaparan. Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Maka dari itu, kita sebagai seorang kader Muhammadiyah, kita haruslah bisa belajar memperbarui pola pikir kita. Kita bisa belajar memperbaiki diri kita, karena sejatinya adalah kita sebagai kader itu harus bisa memberikan solusi kepada orang lain. Kita harus bisa menjadi contoh, bisa menjadi suri tauladan bagi orang lain. Maka dari itu, teman-teman yang sholeh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus berbenah diri, kita terus belajar Al-Quran, kita terus menghafalkan Al-Quran, serta jangan lupa kita juga terus untuk berani mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sendiri, dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Bahwasanya ingat, orang yang paling baik, orang yang paling bermanfaat adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu, teman-teman, terus semangat dalam menuntut ilmu, terus semangat untuk mengembangkan diri teman-teman semua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Satu penutup dari saya, apapun hal baik, ambil peranmu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.